Saya hormati, kami setuju dengan penyeleksian berdasarkan indeks integritas dan indeks kejujuran dapat menekan kasus korupsi. Pertama-tama, apa itu penyeleksian berdasarkan indeks integritas dan juga indeks kejujuran, dan apa itu kasus korupsi? Indeks penyeleksian berdasarkan indeks integritas dan indeks kejujuran adalah penyeleksian di mana siswa diseleksi berdasarkan integritas dan juga berdasarkan seberapa bagus sekolah dalam kinerja belajar mengajar yang berdasarkan dengan kejujuran, dan seberapa bagus siswa dan seberapa jujur siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dan kasus korupsi adalah kasus di mana seorang menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan untuk keuntungan sepihak. Kami memiliki beberapa alasan untuk hal ini, Dewan Juri yang hormati. Pertama, untuk menumbuhkan kejujuran dalam diri mahasiswa. Yang kedua adalah mengurangi kecurangan dalam kegiatan belajar mengajar. Posisi kami di sini adalah Dewan Juri yang saya hormati untuk pertama, agar terapkannya hal ini dalam suatu negara yang banyak memiliki kasus korupsi. Dan yang kedua, Dewan Juri yang hormati, bagaimana hal ini bisa diterapkan. Kami berharap bahwa ini akan dijadikan undang-undang dalam dunia pendidikan sehingga dapat memiliki dasar hukum yang jelas. Yang ketiga, Dewan Juri yang hormati, tujuan kami agar ini diterapkan, kami menginginkan bahwa bibit-bibit koruptor di negara-negara yang banyak memiliki kasus korupsi dapat segera dihilangkan, terutama dalam dunia pendidikan. Disclaimer, Dewan Juri yang saya hormati, yang kami maksud di sini adalah untuk calon mahasiswa yang akan masuk dalam perguruan tinggi, sehingga oposisi tidak bisa menyalahkan kami karena ini tidak akan berlaku untuk siswa-siswa SD yang akan masuk ke SMP dan SMP akan masuk ke SMA. Apa saja yang akan kami jelaskan di sini, Dewan Juri yang saya hormati? Pertama adalah mengapa kami menekankan bahwa penyeleksian akan dilaksanakan berdasarkan indeks integritas dan juga indeks kejujuran siswa. Yang kedua, bagaimana dengan melakukan hal itu dapat menekan kasus korupsi dalam negara-negara banyak kasus korupsinya, dan mengapa ini eksklusif. Yang pertama adalah kami memiliki argumen untuk hal-hal ini. Argumen kami yang pertama adalah untuk menumbuhkan kejujuran dalam diri mahasiswa. Mengapa hal ini dapat menumbuhkan kejujuran dalam diri mahasiswa? Hal ini dapat menumbuhkan kejujuran dalam diri mahasiswa dikarenakan mahasiswa yang diseleksi berdasarkan indeks integritas dan indeks kejujuran akan senantiasa jujur dalam perguruan tinggi yang melaksanakan penyeleksian berdasarkan indeks integritas dan juga indeks kejujuran. Dan bagaimana hal tersebut dapat menekankan angka kasus korupsi? Hal tersebut dapat menekankan angka kasus korupsi dikarenakan mahasiswa yang dipersiapkan dalam dunia kerja, terutama dalam perguruan tinggi, akan senantiasa jujur, sehingga apabila mereka lulus mereka tidak akan melakukan tindak korupsi yang karena pada dasarnya korupsi berdasarkan dari kecurangan mahasiswa dalam dunia pendidikan. Lalu apa skenario terburuknya apabila hal tersebut tidak diterapkan? Skenario terburuknya adalah banyaknya terjadi kasus korupsi dalam dunia kerja, seperti contohnya pada negara Indonesia, di mana banyak mahasiswa yang diluluskan secara diseleksi tidak berdasarkan indeks integritas dan juga indeks kejujuran, dan mereka ketika lulus menjadi seorang koruptor dalam suatu perusahaan atau suatu negara dan instansi negara. Dan apa skenario terbaiknya? Skenario terbaiknya adalah kita akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memiliki sumber daya manusia yang jujur dalam dunia pekerjaan, sehingga kasus korupsi bisa ditekan. Dan mengapa ini eksklusif? Karena mereka sudah dipersiapkan dalam dunia kerja dalam keadaannya selalu jujur, sehingga kasus korupsi hampir tidak mungkin terjadi. Dan yang kedua adalah menekan angka kecurangan dalam kegiatan belajar mengajar. Mengapa hal ini dapat menekan angka kecurangan dalam kegiatan belajar mengajar? Hal ini disebabkan karena orang yang memiliki indeks kejujuran dan indeks integritas yang rendah, maka tidak akan bisa terseleksi dalam dunia pendidikan, dalam perguruan tinggi. Ini juga dapat menyebabkan orang-orang yang memiliki indeks kejujuran dan indeks integritas yang rendah tersebut tidak akan masuk ke dalam suatu perusahaan ataupun instansi negara, sehingga kasus korupsi tidak akan terjadi. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Hal ini dapat dilakukan karena apabila mahasiswa tersebut tidak memperbaiki indeks kejujuran dan juga indeks integritas, maka mereka tidak akan masuk dalam perguruan tinggi. Dan apabila calon mahasiswa tersebut tidak masuk ke dalam perguruan tinggi, mereka perlu untuk memperbaiki indeks integritas dan juga indeks kejujuran mereka agar bisa masuk ke dalam perguruan tinggi tersebut. Apapun skenario terburuknya apabila hal ini tidak dilakukan? Skenario terburuknya hal ini tidak akan dilakukan adalah
yang akan terjadi adalah mahasiswa yang masuk ke dalam perguruan tinggi akan lulus sebagai orang yang tidak jujur, dan maraknya terjadi kasus korupsi dalam suatu negara di mana banyak mahasiswa yang melakukan tindakan tidak jujur seperti membayar tugas yang agar dikerjakan orang lain, termasuk contohnya, sehingga mereka akan membayar orang lain untuk melakukan tugas yang harusnya dilakukan sendiri, padahal itu adalah kewajiban dia sendiri, tapi dilempahkan kepada orang lain. Yang terbaiknya adalah perguruan tinggi akan menciptakan orang-orang yang memiliki indeks integritas dan indeks kejujuran yang tinggi, sehingga orang-orang yang curang akan sebisa mungkin dihilangkan dalam perguruan tinggi, dan mereka lulus sebagai orang-orang yang jujur, sehingga banyak perusahaan ataupun negara yang berkurang tingkat kasus korupsinya, dan suatu negara akan maju karena kasus korupsi bisa ditekan sebisa mungkin. Mengapa hal ini eksklusif dan jadi saya hormati? Kasus korupsi sudah ditemukan sejak mereka masih dalam dunia pendidikan. Karena pada dasarnya korupsi itu dimulai dari mereka yang tidak jujur dalam dunia pendidikan, dan mereka akan berlangsung selama mereka dunia kerja. Maka kami setuju apabila penyeleksian mahasiswa berdasarkan indeks integritas dan juga indeks kejujuran dapat menekan kasus korupsi di negara yang banyak memiliki kasus korupsi. Sekian.